Dikatakan telah terdapat cukup bukti apabila telah diperoleh minimal dua bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain. Korupsi merajalela. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktobrian DSH, di program Kapten Indonesia Show, di channel YouTube yang penuh inspiratif, informatif, dan motivatif, yang bercita-cita ingin mewujudkan bangsa Indonesia yang melek politik dan melek hukum. Kenapa kita semua harus melek politik? Agar tidak ada satupun di antara kita, saya, Anda, dan keluarga kita yang menjadi korban politik di negara Indonesia yang sangat demokratis ini. Dan kenapa kita harus melek hukum? Agar tidak ada satupun rakyat Indonesia yang menjadi mangsa hukum, yang mendapatkan ketidakadilan di negeri, di negara hukum Indonesia yang kita cintai ini. Semoga bermanfaat dan tercerahkan. Pada video kali ini saya ingin sharing tentang alat bukti dan barang bukti. Apa yang dimaksud alat bukti dan barang bukti? Pertama kita bahas dulu tentang bukti. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak menjelaskan apa itu bukti. Namun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bukti ialah suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa. Itu yang dimaksud dengan bukti menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI. Untuk mencari dan mengumpulkan bukti, penyidik mempunyai wewenang antara lain: 1. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan tersangka yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang dikenal dengan pertama atau A, BAP saksi, berita acara pemeriksaan saksi. Yang kedua adalah BAP tersangka atau berita acara pemeriksaan tersangka. Yang kedua, yang menjadi wewenang penyidik di dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti adalah mendatangkan ahli yang memiliki keahlian khusus sebelum memberikan keterangan, wajib bersumpah atau berjanji di depan penyidik. Keterangan ahli dapat berupa: pertama, A, BAP ahli atau berita acara pemeriksaan ahli. B, laporan ahli. Terus wewenang berikutnya adalah melakukan pemeriksaan surat. Dan wewenang keempat adalah melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Itulah 4 wewenang yang dimiliki oleh seorang penyidik dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti. Tindakan penyidik membuat berita acara pemeriksaan saksi atau BAP saksi, BAP tersangka, BAP ahli, atau memperoleh laporan ahli, menyita surat dan barang bukti adalah dalam rangka mengumpulkan bukti. Dengan perkataan lain bahwa 1. Berita acara pemeriksaan saksi. 2. Berita acara pemeriksaan tersangka. 3. Berita acara pemeriksaan ahli atau laporan ahli. 4. Surat dan barang bukti yang disita, kesemuanya mempunyai nilai sebagai bukti. Dan dengan bukti-bukti ini penyidik menentukan ada tidaknya tindak pidana, jenis tindak pidana, dan siapa pelakunya. Dalam hal tidak terdapat cukup bukti, maka penyidik menghentikan penyidikan.
Dikatakan telah terdapat cukup bukti apabila telah diperoleh minimal 2 bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dan dari persesuaiannya itu diyakini telah terjadi tindak pidana dan siapa tersangkanya. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Penuntut umum telah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara hasil penyidikan terdapat tidak cukup bukti, maka ia menghentikan penuntutan dalam bentuk surat ketetapan. Itu tadi yang disebut dengan bukti. Sekarang apa yang dimaksud barang bukti? Barang bukti ialah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Agar dapat dijadikan sebagai bukti, maka benda-benda ini harus dikenakan penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya benda yang dikenakan penyitaan berada. Kecuali penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak perlu ada izin ketua pengadilan negeri setempat. Adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. B. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Yang ketiga, benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Keempat, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Dan kelima, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Benda-benda yang disita oleh penyidik di tingkat penyidikan mempunyai nilai sebagai bukti, bukan alat bukti. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa bukti yang diperoleh di tingkat penyidikan adalah untuk menentukan atau membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan siapa tersangkanya. Alat bukti. KUHP juga tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat bukti. Akan tetapi pada pasal 183 KUHP disebutkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Rumusan pasal ini memberikan kita garis hukum bahwa: 1. Alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. 2. Hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya. 3. Keyakinan hakim diperoleh dari minimal 2 alat bukti yang sah. Adapun alat bukti yang sah ialah pertama adalah keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, dan kelima keterangan terdakwa. Apabila kita cermati jenis alat bukti yang sah, ternyata bukti yang diperoleh penyidik merupakan cikal bakal alat bukti yang diperoleh di sidang pengadilan. Saksi, ahli,
dan tersangka yang telah diperiksa di tingkat penyidikan yang dituangkan dalam BAP dipanggil dan diperiksa di sidang pengadilan untuk mendapatkan alat bukti. Jadi yang bernilai alat bukti adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diberikan di sidang pengadilan dan bukan keterangan yang diberikan dalam BAP di penyidikan. Surat yang disita penyidik kembali diajukan di sidang pengadilan untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Sedangkan barang bukti yang telah disita secara sah oleh penyidik juga diajukan ke sidang pengadilan untuk digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Itulah tadi yang disebut dengan barang bukti dan alat bukti. Nanti saya akan sharing tentang nilai pembuktian masing-masing dari alat bukti di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini kepada seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan, yang mungkin sekarang sedang menghadapi permasalahan hukum, yang sangat membutuhkan ilmu ini, sangat membutuhkan pengetahuan ini dalam rangka melakukan pembelaan terhadap dirinya. Semoga bermanfaat, semoga mencerahkan. Saya Kapten Indonesia Oktobriandi SH, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.